Saudara, polisi hari ini akan mengumumkan status hukum istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Putri kini dilaporkan ke polisi karena diduga membuat laporan palsu soal pelecehan seksual. Kuasa hukum Putri, Patra M. Zen, bahkan mengaku kena prank alias dibohongi kliennya. Kita minta penegasan supaya Ibu Putri segera dijadikan tersangka dan kawan-kawan. Nah, sudah dilaporkan. Saya yang melapornya atas nama saya. 340, 338, 351, 3. Tapi nanti akan ada lagi 4 laporan lagi ditambah gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Pusaran kasus hukum yang menerjang istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, semakin kencang. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua kini melaporkan Putri dan suaminya Verdi Sambo ke polisi karena diduga membuat laporan palsu yang menuduh sang ajudan melakukan pelecehan terhadapnya. Laporan dengan skenario pelecehan istri Verdi Sambo di rumah dinas itu sudah dihentikan penyidik Barreskrim Polri. Bahkan diduga kuat menjadi bagian dari upaya obstruction of justice alias merintangi penegakan hukum untuk mengusut dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Kita anggap bahwa 2 laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice. Ya, ini bagian daripada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340. Semua penyidik yang bertanggung jawab terhadap laporan polisi ini sebelumnya sedang dilakukan pemeriksaan khusus oleh Irsus. Untuk laporan yang itu Pak, dugaan pelecehan itu Pak? Sama. Ada konsekuensi hukumnya bagi yang melaporkannya, yang diketahui ini melapor? Ini kan sudah terjawab di LP yang 340. Gara-gara skenario palsu soal pelecehan yang disusun suaminya untuk menutupi pembunuhan itu, Putri Chandrawati kini berpotensi jadi tersangka. Ya, laporan palsu itu kan yang harus dibuktikan adalah bahwa si pelapor tahu bahwa peristiwa yang dilaporkannya tidak pernah terjadi atau tidak ada sebagaimana ia laporkan. Gitu. Jadi kalau kemudian nanti Ibu Putri ini nanti melapor apa yang dilaporkannya ternyata tidak terbukti dan dia tahu bahwa pada saat dia melapor bahkan peristiwa itu tidak ada atau tidak sebagaimana ia laporkan, inilah yang disebut sebagai laporan palsu gitu dan dia berpotensi tentu menjadi tersangka. Ya, jadi ada potensi untuk ke sana ya, tapi ada potensi menjadi tersangka. 14 Juli 2022 lalu, permohonan perlindungan diajukan Putri Chandrawati ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban setelah mengaku sebagai korban pelecehan oleh Brigadir Yosua. Tapi hampir sebulan, Putri tak juga membuka diri. LPSK pun menilai Putri tak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan. Dari hasil pemeriksaan dan observasi didapatkan kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Pemohon tidak dapat disimpulkan untuk memenuhi kriteria untuk dapat dipercaya terkait dengan peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, tempus dan lokus karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai. Jangankan kepada LPSK, kepada kuasa hukumnya Patra M. Zen, Putri Chandrawati juga tidak menceritakan secara langsung apa yang sebenarnya terjadi. Patra mengaku ia merasa kena prank alias dibohongi kliennya soal dugaan pelecehan seksual yang sempat diduga menjadi pangkal kasus menggemparkan ini. Pada waktu LP itu kan terjadi di Duren 3. Persis. Dan ternyata itu tidak terjadi di Duren 3. Persis. Jadi kalau Anda masih yakin terjadi pelecehan seksual? Jadi yang saya mau sampaikan ini adalah saya pun ya diberikan informasi yang keliru. Oke, jadi maksudnya apa? Anda kena prank juga? Ya kalau bahasa sekarang ya kena prank juga lah. Seorang kuasa hukum juga kena prank? Dibohongi? Landasannya kan saling percaya. Itu yang selalu Anda katakan. Iya. Hubungan antara klien dan kuasa hukum adalah trustworthy, saling percaya. Betul ya. Nah bahwa ternyata saya juga kena prank belakangan baru tahu kan. Baru tahunya apa? Ternyata memang tidak ada peristiwa ataupun ya unsurnya tidak terpenuhi kan dibilang oleh Barreskrim. Sepekan terakhir, tim khusus Polri telah memeriksa Putri Chandrawati sebagai saksi terkait kasus kematian Brigadir Yosua. Tim khusus juga berangkat ke Magelang untuk mendalami dugaan pelecehan seksual kepada Putri di sana.
Terlepas dari benar atau tidaknya menjadi korban pelecehan seksual, kondisi kejiwaan istri Irjen Verdi Sambo ini benar-benar terguncang dan butuh pertolongan. Komnas Perempuan pun ingin memastikan bahwa proses pemeriksaan terhadap ibu 4 anak ini tidak semakin memperburuk kondisi kejiwaannya. Memastikan bahwa pemeriksaan terhadap Ibu P itu tidak memperburuk dampak atau trauma yang dialami. Sehingga memang kami menggunakan sedapat mungkin metode yang nyaman dan memperhatikan kebutuhan dan kesehatan Ibu P. Juga kami mengupayakan tidak menanyakan hal-hal yang sudah ditanyakan oleh pemeriksa-pemeriksa lainnya, tapi lebih kepada bentuk pendalaman dari peristiwa yang terjadi. Itu yang direncanakan. Apakah Putri Chandrawati benar-benar menjadi korban pelecehan atau sekedar menjadi tameng bagi sang suami untuk menjalankan skenario jahatnya masih menjadi misteri. Keterangan dan kejujurannya menjadi kunci. Tim Liputan, Kompas TV.